semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur bersama saya, Sabita. Kalau dari kemarin kita ini udah membagikan tips-tips tentang desain, sekarang kita akan mengajak kalian untuk jalan-jalan nih ke suatu tempat, yaitu sebuah kafe yang menurut kita arsitekturnya unik, bagus, dan juga interiornya cukup artistik dan instagramable. Sekarang ini saya berada di sebuah kafe namanya Tujuan Cafe, bisa dilihat di belakang saya. Di sini ada Tujuan Cafe. Arsitekturnya cukup unik karena bisa dilihat di atasnya. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kalau kalian penasaran sama bentuk arsitekturnya dan interiornya, yuk sama-sama kita intip ke dalam. Tujuan Cafe berlokasi di Jalan Tirto Dipuran nomor 17C, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, dan buka setiap hari dari jam 11 sampai jam 10 malam. Karena desain cafe yang unik dan instagramable, cafe ini bisa dibilang cukup hits nih guys di Yogyakarta. Desain fasad bangunan menggunakan aksen lengkung pada bagian atapnya. Dindingnya kemudian dicat putih, dan juga pada dinding bawahnya dicat membentuk motif bata dengan beberapa warna seperti terakota, merah, dan juga biru. Pada samping bangunan di bagian bawahnya, mereka menggunakan bata templek, sedangkan pada bagian atasnya menggunakan besi yang kalau kalian perhatiin nih bentuk besinya terlihat melengkung kan? Lengkung dari besi ini mirip loh dengan logo dari Cafe Tujuan. Untuk bagian belakang bangunan dari Tujuan Cafe, saat ini merupakan entrance utama yang digunakan untuk masuk ke dalam Cafe Tujuan dikarenakan COVID-19. Bentuk bangunan mengikuti bagian fasad bangunan dengan menggunakan dinding lengkung, tapi bedanya ini dibiarkan raw material berupa plester halus. Untuk bagian atap kanopinya menggunakan akrilik. Pada akses belakang ini menghubungkan langsung loh dengan area outdoor dari Cafe Tujuan ini. Nah, sekarang kita lagi ada di bagian outdoor dari cafe ini, yaitu smoking area. Nah, di area ini merupakan spot yang cukup instagramable ya, yang banyak diposting-posting dan merupakan area yang cukup unik ya. Bisa dilihat dari ruangan ini. Kemudian untuk di kursinya menggunakan beton yang diplester. Di sini juga ada meja yang terbilang cukup unik, bentuknya raw material dari multiplex yang sepertinya tidak di finishing. Kemudian ini juga ada kakinya, untuk kakinya sendiri itu menggunakan besi. Kemudian untuk bagian dindingnya ini mereka menutup dengan awareness, jadi di belakangnya ini ada beberapa tanaman dinding, jadi kesannya lebih menyatu dengan alam. Lalu untuk bagian atasnya ini cukup unik juga, mereka menggunakan material karung goni yang cukup menyatu dengan konsep dari Cafe Tujuan ini. Untuk bagian ceilingnya dia menggunakan bambu anyam berbentuk seperti tampah. Dia sangat cocok dengan karung goni ini kalau misalnya dipadu-padankan. Kemudian untuk ceilingnya ini mereka menggunakan ini sepertinya multiplex, dan bagian luarnya ini dia kanvas. Di area sini terdapat kursi-kursi yang bentuknya memiliki gaya jengki.
Jadi kursinya ini memiliki kaki yang berbentuk A, itu biasanya dipakai di hunian dengan gaya yang mau mengusung gaya lampau dan juga modern. Makanya disebut jengki. Lihat kakinya, dia berbentuk A. Kemudian di sini hampir sama dengan kursi ini juga jengki, dia konsep gaya lampau dengan material rotan anyam. Inilah kenapa konsep dari cafe ini menggabungkan gaya masa lampau dengan masa kini. Itu bisa dilihat dari area ini juga. Di sini ada kursi yang terbuat dari rotan yang dibilang cukup tradisional atau memiliki gaya lampau, sedangkan di sini ada sofa segi empat ini. Ini konsepnya dia lebih modern, jadi penggabungan ada antara masa lampau dan masa kini. Karena kalau masa kini ini materialnya terbuat dari fabrik. Saya lihat ini yang biasa dipakai di furnitur dari furnitur masa modern. Nah, untuk area ini nih, dari sekian banyak material dan furnitur yang ada di sini, menurut saya untuk lantai dari area ini cukup terbilang menjadi focal point-nya ya. Lihat, bisa dilihat di sini kesannya warna-warni, tapi nggak terlalu berlebihan kayak gitu. Ini untuk lantainya terbuat dari tegel, bisa lihat ini tegel, ada warna tegel hijau, oranye, biru, dan juga kuning. Kalau dilihat ini cukup sesuai dengan konsep gaya jengki, karena jengki juga walaupun dia perpaduan antara masa lampau dan masa kini, gaya jengki juga biasanya ciri khasnya seperti pop art ya. Jadi menggunakan warna-warna yang cukup mencolok. Bisa dilihat dari dindingnya juga, dindingnya ini menggunakan warna yang merah yang cukup nyala ya, seperti pink merah kayak gitu. Nah, sekarang kita memasuki area indoornya. Masuk melalui main entrance. Pintu masuk mereka menggunakan pintu kaca dengan stiker logo dari Tujuan Cafe. Bahkan sampai ke detailing dari handle pintu pun mereka menggunakan logo dari kafenya loh guys. Detail banget ya. Di bagian kasirnya ini, lantai tegel warna-warni seperti yang mirip dengan area outdoor menjadi point of view yang berhasil saya tangkap nih. Karena pandemi COVID-19 yang sedang terjadi dan adanya pembatasan sosial, membuat interior dari Cafe Tujuan sudah berubah dari awal saat pembukaan. Jadi yang akan saya review untuk interior yang ada saat ini ya guys. Pada area ini, furnitur-furnitur yang digunakan kebanyakan merupakan furnitur gaya lawas dengan material dominan kayu solid. Nah, di tengah bagian dari area ini terdapat juga satu kabinet yang berisi tanaman hias yang membuat suasana ruang lebih hidup. Untuk lightingnya sendiri, bentuknya hampir mirip dengan yang ada pada bagian outdoor, yaitu pendan lamp. Lalu, pada set area duduk ini, terdapat hal yang unik juga. Bisa dilihat bahwa kursi ini, dia menggunakan rotan sebagai alas duduknya. Bentuk dari kursi ini mempresentasikan gaya lampau loh. Untuk kursi yang satu ini, pasti kalian udah nggak asing kan sama bentuknya? Yap, bentuknya mirip kursi kayu jati yang ada di rumah tradisional Jawa kan? Sedangkan yang di bagian sampingnya ini memiliki kursi yang berbeda lagi nih guys. Ini kursinya lebih modern dibanding yang lain karena kakinya menggunakan material besi. Pada bagian silingnya, mereka banyak menggunakan indirect lighting dengan lampu LED yang warnanya cukup hangat yang mereka sembunyikan di antara grid-grid pola dari siling-silingnya. Interior kamar mandi mereka nggak kalah menarik loh guys. Perpaduan warna orange dan keramik grid putih serta cermin yang dinamis membuat area ini terlihat instagramable dan estetik. Nah, gimana interior dari cafe ini sama arsitekturnya cukup unik kan? Kalau menurut saya sih cukup unik. Kalau kalian yang tertarik, kalian bisa langsung aja nih datang ke cafe ini. Makanannya juga cukup enak kok. Oke, mungkin sekian review tentang arsitektur dan interior kita kali ini. Saya Sabita, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Nah, sekarang ini kita berada di spot terfavorit yang ada di cafe ini, yaitu area smoking area. Area smoking area.